Chapter 1. Pada chapter 1 kita bahas tentang hybrid mobile apps programming. Bagaimana sih kita mendesain, membuat, merancang, dan membuat aplikasi dengan hybrid programming. Oke, sebelum kita mulai, kita bahas apa itu hybrid mobile apps programming. Oke, pertama sekali itu pada saat kita mendesain, merancang sebuah aplikasi baru, kita tentukan aplikasi ini targetnya untuk apa, terus bagaimana sih proses kita membuat aplikasinya, terus aplikasinya ini untuk istilahnya Android kah, iOS kah, ataupun Windows mobile programming. Oke, jadi kita harus tentukan. Salah satunya itu kita membuat tim. Oke, jadi di tim ini nanti yang akan mendesain dan mengeksekusi semuanya. Terus untuk pertama sekali itu kita melalui proses. Oke, jadi di sini solusi kita itu membuat aplikasi itu satu aplikasi ataukah aplikasi ini bisa dijalankan di beberapa mobile apps programming. Terus pada saat kita merancang sebuah aplikasi, faktor itu kita harus tentukan. Contohnya anggaran, batas waktu, target, deadline-nya, terus bagaimana sih pengalaman tim kita tentang teknologi mobile app, terus aplikasi ini target pasarnya itu untuk siapa. Jadi kita harus istilahnya didesain, tentukan. Pertama itu ada disebut dengan native programming di mobile apps. Jadi kalau native programming ini aplikasi Android itu code-nya ditulis itu menggunakan Android asli, bahasanya seperti Android Studio. Oke, ini dikembangkan sama Java. Terus kalau kita membuat aplikasi jalannya di iOS, itu biasanya kita menulisnya menggunakan Swift atau Xcode ya. Itu nanti untuk aplikasinya. Oke. Karena aplikasi ini dikembangkan istilahnya sama satu platform, satu perancang otomatis, aplikasi ini akan support full seperti Android, yaitu Java Android Studio itu support full 100%, seperti istilahnya semuanya, teknologinya, terus apa sih powerful, kehebatan yang ditawarkan dalam ponsel itu pasti disupport itu kan. Oke, seperti bagaimana sih desain untuk kontrolnya, terus antar mukanya untuk user interface-nya asli itu 100% itu disupport. Oke, tema-temanya dan lainnya. Itu untuk aplikasi native programming. Di aplikasi native itu adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu dan jalannya hanya di platform tertentu. Seperti untuk Swift itu dia platformnya iOS Apple dan jalannya hanya di situ, tidak bisa dipakai di Android untuk runningnya. Sama juga dengan platform Android itu hanya menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, ini disebut dengan native programming. Aplikasi native programming itu istilahnya yang disebut dengan aplikasi aslinya. Jadi di bahasa pemrograman itu tertentu dan digunakan untuk peralatan tertentu. Ini salah satunya ya, seperti iOS, terus Android, ini native programming. Selanjutnya untuk bahasa pemrogramannya di platform native itu Java. Jadi Java ini pengembangan aplikasi native untuk platform Android. Oke, jadi dari dulu sampai sekarang ini pemrograman Java, ini pengembangannya Java. Terus ada Kotlin,
Ya, ini selain bahasa pemrograman baru, ini bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi natif berbasis Android. Oke, salah satunya itu adalah Kotlin. Oke. Jadi ini Kotlin pengembangan salah satu untuk Android itu dan banyak diminati untuk dipelajari sama programming. Terus ada Objective itu pengembangan aplikasi natif berbasis iOS. Oke. Kita bisa menggunakan Objective itu untuk membuat seperti aplikasi dari Apple. Terus ada Swift, itu sama seperti bahasa pemrograman Objective. Ini bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi untuk platform iOS. Selanjutnya ada C#. Ini digunakan untuk Windows Phone, walaupun sekarang istilahnya kurang diminati dan handphonenya sekarang kurang juga ya. Ini yang bisa digunakan di tool pemrograman untuk native Android Studio itu istilahnya support Google. Oke, salah satunya itu kemarin JetBrains, sekarang JetX itu ada untuk membuat aplikasi dengan Android Studio. Jadi untuk developer pengembang Android itu menggunakan Android Studio. Terus ada Xcode, itu software yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis iOS. Xcode mendukung bahasa pemrograman Objective dan Swift. Terus ada Visual Studio, ini sekarang aplikasi sejuta umat yang biasa dipakai. Jadi Visual Studio merupakan ide pembuatan Microsoft yang bisa dipakai untuk merancang aplikasi mobile berbasis Windows menggunakan bahasa C#. Selanjutnya kita bahas tentang hybrid programming. Jadi hybrid adalah aplikasi web yang ditransformasikan menjadi kode natif pada platform seperti iOS ataupun Android. Jadi di aplikasi hybrid ini biasa menggunakan browser untuk mengizinkan aplikasi web mengakses berbagai fitur dan device untuk mobil seperti push notification, kontak, ataupun offline data store. Beberapa tool untuk mengembangkan aplikasi hybrid antara lain itu seperti PhoneGraph, RubyMotion, dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu untuk alternatif pengembangan aplikasi itu menggunakan hybrid. Jadi dengan hybrid aplikasi bisa dijalan di Android maupun di iOS. Untuk hybrid, bahasa pemrograman yang digunakan itu seperti JavaScript. Ya, JavaScript merupakan bahasa pemrograman favorit itu di web maupun di mobile apps. Ini banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi oleh para developer. Jadi kita bisa membuat aplikasi mobile cross platform dengan bantuan framework seperti JavaScript ya, dan native script. Terus ada bahasa pemrograman Dart. Ini salah satu pengembangan dari raksasa Google. Dart bisa dipakai untuk membuat aplikasi berbasis web dan mobile. Untuk mobile sendiri, Dart bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi Android dan iOS dengan bantuan Flutter. Terus ada HTML dan CSS, itu digunakan untuk membangun UI UX-nya di aplikasi hybrid. Tool untuk membuat aplikasi hybrid itu seperti Ionic, itu salah satu framework yang bisa membantu kita untuk merancang aplikasi hybrid. Itu dia menggunakan Angular, HTML5, dan CSS. Jadi beberapa komponen tersedia pada Ionic itu seperti button, form, card, tab, dan lain sebagainya itu sudah ada. Terus ada Cordova ataupun PhoneGraph ya.
Kalau Cordova ini fokus di mobile app, sedangkan untuk PhoneGrab itu mobile app dan web itu dulu, sekarang itu dibeli dan sekarang dikembangkan sama aplikasi Cordova. Cordova itu memiliki fungsi yang sama seperti Ionic, itu adalah milik Adobe. Oke, jadi ini istilahnya induknya Adobe dan pengembangannya itu diserahkan ke Apache. Jadi sekarang namanya Apache Cordova. Di Apache Cordova ini kita memerlukan JDX dan juga IDT untuk mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Cordova. Terus ada Xamarin. Xamarin itu adalah tool yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi lintas platform menggunakan bahasa pembukaan C#. Jadi Xamarin itu punyanya Microsoft untuk pengembangannya untuk mobile apps. Terus ada Flutter. Ini adalah framework yang populer ya, cukup populer dan digunakan oleh Google. Jadi dengan Flutter kita membuat mobile apps itu berbasis Android maupun iOS itu menggunakan bahasa pemrogramannya Dart. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu untuk mobile hybrid. Jadi Ionic itu merupakan SDK open source lengkap untuk pengembangan aplikasi seluler hybrid. Jadi di sini ini menyediakan alat dan layanan untuk mengembangkan aplikasi seluler hybrid itu menggunakan teknologi web seperti CSS, HTML5 dan SAS. Di sini ini menggunakan bagaimana mentransformasikan teknologi web menjadi mobile apps. Jadi ini adalah untuk pemanfaatan, contohnya salah satunya itu untuk Cordova. Jadi di sini 100% itu untuk Ionic itu free, untuk pengembangannya itu salah satunya itu lisensinya di bawah MIT dan didukung oleh banyak komunitas ya untuk jadi supaya aplikasi ini berkembang dan terus berkembang. Selanjutnya kita bahas tentang PhoneGrab. Oke. PhoneGrab dikenal dengan laman yaitu Apache Cordova dan merupakan kerangka kerja pengembangan aplikasi seluler untuk lintas platform karena ini didukung support sama Adobe. Di PhoneGrab itu populer karena salah satunya itu gampang dan sederhana. Di sini itu tidak ada perintah teks yang rumit dan kemudian untuk penggunaannya serta memiliki banyak pengikut di kalangan untuk pengembang aplikasi. Ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk melihat aplikasi ini di perangkat secara real time, memungkinkan mereka untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam kode secara bersamaan. Jadi di sini ini untuk aplikasi PhoneGrab itu salah satunya cukup fleksibel, jadi memungkinkan pengembang itu bisa memiliki lebih banyak untuk fungsi. Untuk salah satunya itu yang dibutuhkan itu adalah plugin-plugin tambahan dalam pengembangan sebuah aplikasi. Oke, selanjutnya ada React Native. React Native saat ini mungkin adalah salah satu framework yang paling populer dan banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi hybrid. Oke, salah satunya itu adalah Facebook. Jadi Facebook itu pengembangan aplikasinya itu menggunakan React Native. React Native dengan mulus itu mendukung ide dan membuat alat-alat lain untuk pengembangan aplikasi seluler untuk hybrid. Selain kode dapat digunakan kembali, React Native itu memungkinkan pengembang aplikasi hybrid untuk menggunakan fitur salah satunya itu adalah hot reload, yaitu mereka dapat melihat hasil dari kode mereka sehingga mempersingkat waktu untuk pengembangan dan biaya pengembangan aplikasi itu lebih murah. Oke, selanjutnya ada aplikasi disebut dengan Flutter. Flutter itu salah satunya itu pendatang baru tapi banyak populer karena salah satunya ini dikembangkan sama tim Google. Jadi Flutter dapat dengan mudah mendukung beberapa bahasa pemrograman itu seperti Java, Swift, dan Objective-C. Oke. Flutter itu didasarkan pada Dart
yang secara inherent merupakan bahasa pemrograman itu berorientasi objek, sehingga pengembang itu mudah mempelajarinya. Flutter istilahnya itu Flutter untuk merender dalam waktu singkat dan merupakan pilihan populer yang mereka untuk merek terkemuka seperti Google Ads, Alibaba, dan Hamilton Musical itu untuk pengembangannya menggunakan Flutter. Oke, selanjutnya ada Mobile Angular UI. Ini adalah kombinasi antara Bootstrap dan Angular. Jadi muncul dengan beberapa fitur seperti overlay, sakelar, dan sidebar dan lain-lain ini. Salah satu yang kompatibel dengan istilahnya lintas browser ya, dan beberapa baik dengan menangani kode JavaScript yang sesuai untuk setiap browsernya. Ini yang untuk saat ini paling populer itu menggunakan Mobile Angular UI. Oke, thank you for watching.